wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, hari ini apa? Pekan pertama ya, kisah-kisah ya. Saya kasih pantun dulu kali ya. Pakai caping dari daun talas, pasang kuping biar jelas, si Ririn mandi basah, dengerin kisah-kisah. Hari ini kita kisah tentang Nabi Isa. Ya, belum pernah kan Nabi Isa? Ya. Hari ini kita kisah Nabi Isa. Ya, zaman sebelumnya dibaca dulu Ustadz Adri surat Ali Imran halaman 54 ayat 33. Ayat 33 sampai 37 deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم
Astagfirullahaladzim. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Kita hari ini menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa ini nabi yang penuh kontroversi. Karena apa? Karena banyak pendapat yang berbeda-beda. Kalau dari Islam, agama Islam mengatakan Nabi Isa adalah seorang nabi yang mulia. Ya, dia bukan Tuhan, juga bukan anak Tuhan. Sedangkan dari agama Yahudi ya, mengatakan bahwa Nabi Isa ini anak dari seorang penjina. Ya. Bahkan orang Yahudi ini telah membunuh, ya, telah membunuhnya. Dia menganggap telah membunuh Nabi Isa, ya. Dan dia juga yang menyalibnya. Sedangkan menurut agama Nasoro, ya, mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan, bahkan dirinya sendiri juga sebagai Tuhan, ya, Nabi Isa. Makanya banyak perbedaan nih. Tapi yang benar adalah menurut agama Islam bahwa Nabi Isa adalah nabi yang mulia, ya. Dia bukan sebagai Tuhan dan juga bukan sebagai anak Tuhan. Nah, sebelum kita menceritakan Nabi Isa, kita ceritakan dulu dari kisah kakeknya, ya, kakeknya yang bernama Imron. Di ayat 33 dikatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imron alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imron, ya, itu kemuliaan, ya, pada zamannya, dan ini untuk semesta alam. Jadi pada zamannya itu orang-orang yang dimuliakan, ya. Termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarganya Nabi Ibrahim, ya, dan turunannya, juga keluarga Imron. Ini termasuk orang yang dimuliakan dan paling mulia pada zamannya, ya. Zuriatan ba'duha min ba'din, ya. Ini keturunan sebagiannya dari sebagian yang lain. Jadi Nabi Ibrahim dan Imron, ya, dia keturunan yang mulia dari sebagian dan sebagian yang lain, dan termasuk keturunannya wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui, ya. Jadi Imron ini adalah seorang alim ulama, ya, sebagai pemimpin dari para ulama, dan Imron ini juga yang mengurus Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, ya. Jadi Imron yang mengurus Masjidil Aqsa. Nah, Imron ini punya istri. Nah, cuman menurut ulama istrinya ini mandul, udah tua belum punya anak, ya. Tapi istrinya nggak pernah berputus asa, ya. Dia selalu berdoa kepada Allah agar diberi keturunan, ya. Ya. Jadi dia selalu berdoa. Nah, di ayat berikutnya Itzqalat imro'atu Imron Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni, ya. Jadi ketika berkata istrinya Imron, ya, dia memohon doa kepada Allah, Rabbi, ya Tuhanku, ini nazartu, sesungguhnya aku bernazar, laka, kepadamu, ma fi batni muharraran, ya, apa yang ada di dalam perutku, ya, apabila aku mengandung atau hamil, maka aku akan berhikmah, anak yang lahir ini akan berhikmah kepada Baitul Maqdis, ya, akan melayani Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, maka terimalah doa dariku, ya. Jadi istrinya Imron ini berdoa agar diberi keturunan dan nanti akan menjadi pengurus Baitul Maqdis, ya. Bukan DKM mengurus, ya, bisa juga, ya. Innaka anta samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui.
Ya, jadi istrinya Imron berdoa, Imron juga berdoa ya, bahkan Imron berdoa agar diberi keturunan biar bisa menjadi pemimpin umat, menjadi nabi gitu ya. Falamma wadoatha ya, maka ketika dia memohon, qalat berkata istrinya nih, Robi ini wadoata, maka ketika dikabulkan oleh Allah, rupanya doanya dikabulkan nih ya. Jadi karena dia orang soleh, suaminya juga sebagai orang soleh, doanya diijabah oleh Allah ya. Tapi ketika dia melahirkan, falama wadoatha, maka ketika dia melahirkan, qalat berkata nih istrinya, Robi ini wadoatuha unsa, ya Tuhanku, sungguhnya aku melahirkan seorang wanita ya. Jadi gimana bisa jadi pengurus masjid nih wanita nih. Wallahu a'lamu bima wadoat, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang dilahirkannya. Dia pengen anak laki-laki biar jadi pengurus melayani masjid, tapi justru yang diberikan oleh Allah seorang wanita. Walaisa jakarul kal unsa ya, tidaklah sama laki-laki dengan perempuan ya. Tapi Allah lebih mengetahui, Allah punya rencana lain ya. Doanya diijabah tapi diberi anak perempuan, Allah punya rencana lain. Wa ini samaituha, dan aku memberi nama anak perempuan itu Maryam ya. Jadi Maryam ini artinya pelayan yang nanti akan melayani Baitul Maqdis ya. Ya kalau di sini khusus bidang wanita kalau di DKM ya mengurusi bidang kewanitaan umahat ya. Nah, jadi dia sebagai abidah ya, abidah itu wanita yang rajin beribadah. Makanya Maryam ini terkenal sebagai wanita yang solehah ya. Dia ketaatannya kepada Allah, dan dia sebagai orang yang rajin beribadah, maka dijuluki abidah, orang yang rajin beribadah. Wa ini uizaha, dan aku berlindung kepadanya bika, maksudnya berlindung untuknya bika denganmu, wa zurriyataha, dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi istrinya Imron ini berdoa untuk dirinya dan untuk anak dan keturunannya supaya tidak digoda oleh setan yang terkutuk ya. Dan ini juga diijabah nanti ketika Maryam melahirkan Nabi Isa, itu tidak digoda oleh setan. Makanya Isa lahir dalam keadaan tidak menangis karena nggak digoda ya. Nah, jadi doanya istrinya Imron ini diijabah agar dia dijauhi dari godaan setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha, maka diterima oleh Tuhannya bekobulin, dan dikabulkan hasan dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Maryam ini bertumbuh dengan pertumbuhan yang baik ya. Jadi ketika istrinya Imron melahirkan seorang anak wanita yang diberi nama Maryam, maka Maryam ini diserahkan ke rahib atau pendeta untuk dirawat atau diasuh ya. Jadi pendeta-pendeta ini atau rahib inilah yang akan mengasuh, dan ini senang banget mereka bisa merawat Maryam karena ini adalah anak dari pimpinan para alim ulama ya. Imron ini pemimpin para ulama-ulama, juga pengurus, makanya senang bahkan berebut untuk mengurus. Nah ini ada pamannya juga pengen mengurus, namanya Zakaria ya. Zakaria ini seorang nabi ya. Dia juga pengen mengurus, dan dia merasa dia lebih berhak karena dia pamannya. Dan dia juga ya istrinya Nabi Zakaria ini saudari dari istrinya Imron. Jadi bibinya dari Maryam
Jadi saudaraan tuh antara istrinya Imron dengan istrinya Zakaria. Makanya Zakaria mengatakan saya lebih berhak untuk mengasuh Maryam karena istrinya ini adalah bibi dari Maryam gitu. Tapi para pendeta dan rohib nggak terima, nggak bisa, semua berhak untuk merawat Maryam gitu. Akhirnya diundi. Rupanya berebut nih Maryam untuk dirawat, diundi dan yang keluar Zakaria. Akhirnya ya emang rezeki nggak kemana-mana ya. Akhirnya Zakaria yang mengasuh. Kebetulan Zakaria juga belum punya anak ya, dan dikatakan istrinya mandul ya, belum punya anak. Makanya dia senang ketika merawat Maryam gitu. Keduanya senang. Waqafalaha Zakaria, maka yang merawatnya adalah Zakaria. Jadi setelah diundi yang keluar Zakaria, maka yang merawat Zakaria. Nih Zakaria senantiasa memberi makan, memberi minum. Nah, ketika Maryam ini tumbuh dewasa, ya Maryam membuat mihrab. Ya, mihrab itu kayak kamar atau apa ya, mimbar khusus buat tempat ibadah dia, yang dia ibadah jadi nggak keganggu gitu, kayak orang itikaf gitu, dibuat apa tuh ya, kayak tenda-tenda gitu ya. Nah dia buat mihrab agar tidak terganggu ibadahnya, dia mau fokus karena memang orang tuanya udah bernajar agar Maryam itu dikhususkan untuk melayani Baitul Maqdis, jadi hanya untuk ibadah, udah nggak melakukan apa-apa. Dan pamannya ini yang mengantarkan makanan. Jadi setiap hari Zakaria ini mengantarkan makanan ke mihrabnya Maryam. Ya. Kulama dahola alaiha Zakaria, maka setiap kali dia memasuki ke Zakaria ke tempat mihrabnya Maryam, ya Zakaria al mihrab, ya wajada indaha rizqan, maka dia mendapati di tempat Maryam ini ada rizki, buah-buahan. Makanya Zakaria ini heran, kok bisa ada buah-buahan gitu, padahal nggak ada yang nganter gitu. Makanya Zakaria bertanya nih Zakaria, ya Maryam, anna laki haja, bagaimana ini bisa ada gitu buah-buahan ini, laki haja. Lalu qolat, berkata Maryam, wa min indillah, ini dari sisi Allah, Allah yang memberi. Innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, bigori hisab, dengan tanpa perhitungan. Ya, jadi dari peristiwa ini, pertama dia heran Zakaria ya dengan adanya makanan ini. Tidak ada yang nganter tapi bisa ada makanan. Dan yang kedua, herannya lagi, makanan ini tidak ada pada musimnya tapi dia ada. Ya, jadi di musim panas buah-buahan ini tidak pernah tumbuh, tidak pernah berbuah kecuali di musim dingin, tapi justru ada di musim panas. Dan ketika musim dingin, ya buah-buahan ini nggak pernah tumbuh di musim dingin kecuali dia hanya tumbuh di musim panas. Nah ini ada gitu. Makanya ini suatu hal yang mengherankan buat Zakaria, dan dari sinilah Zakaria yakin ya bahwa Allah itu Maha Pemberi. Maka ketika dia udah mau putus harapan, ingin mendapatkan anak ya, dengan lihat kejadian ini akhirnya semangat lagi, dia berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, karena dia yakin Allah pasti akan memberi. Ya buktinya Maryam yang nggak ngapa-ngapain di mihrab aja, tapi makanan datang sendiri, bahkan makanannya yang nggak ada di musimnya bisa ada gitu. Nah ini satu kejadian yang aneh. Makanya Zakaria menjadi yakin bahwa ya ini Allah Maha Kuasa. Ya, dan kalau minta insya Allah akan diberi. Ya, makanya ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan udah
puncak-puncaknya kesulitan, udah tetap minta sama Allah. Allah akan memberikan pada saat dibutuhkan, insya Allah ya. Jangan kita berharap kepada makhluk Allah, tapi berharaplah kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberi pada saat yang tepat ya. Maka hunalika da'a Zakaria Rabbah ya. Maka di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Karena melihat kejadian ini dia merasa heran dan aneh, dan ini suatu keajaiban bisa datang sendiri. Di sanalah da'a Zakaria Rabbah, berdoa kepada Tuhannya. Qala berdoa nih Zakaria, Robbi habli miladunka zuriatan. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu keturunan thayyibah yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doaku. Jadi dia berdoa agar diberi keturunan yang baik, dan engkau maha mendengar doaku. Dan ternyata diijabah doanya. Wanadathul malaikatu, maka menyeru malaikat. Wa huwa qaimu yusolli, dan Zakaria ini sedang berdiri, sedang melaksanakan sholat waktu itu. Jadi ketika malaikat ini datang ya dan menyapa, dia sedang melaksanakan sholat. Qaimun yusolli, dia sedang berdiri melaksanakan sholat fil mihrab, di mihrabnya. Maka ketika selesai sholat, malaikat berkata, Annallaha yubasiruka, bahwa sungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu ya, akan lahir seorang anak yang bernama Yahya, yang bernama Yahya. Nah Yahya ini juga nanti menjadi keturunan yang baik, dia sebagai Nabi Yahya ya. Musodikon bikalimatin. Nah Yahya ini nanti juga akan membenarkan kalimat-kalimat minallah, dari Allah ya. Karena dia seorang nabi, wasaidan, dan dia juga nanti sebagai pemimpin, wahasuron, dan dia bisa menahan hawa nafsu, wanabian, dan dia sebagai seorang nabi minas solihin, dari orang yang soleh ya. Itulah orang-orang yang soleh ya, nggak pernah putus asa meskipun dia udah dalam keadaan tua ya, udah dalam keadaan tidak produktif lagi, tapi tetap berdoa, nggak putus asa, dan Allah maha berkehendak ya. Maka jadilah seorang anak ya. Qala berkata Imron nih, Robbi ana yakunu li gulamun ya, bagaimana aku bisa mempunyai anak, waqad balagonial kibaru, sedangkan aku udah sangat tua, kata siapa? Zakaria. Nah ini nggak percaya nih. Bagaimana aku bisa punya anak sedangkan aku sudah sangat tua? Wa amroti akhir, sedangkan istriku mandul. Maka kata malaikat, qala kajalika, demikianlah Allah yaf'alu mayasa, Allah berbuat apa yang dikehendaki ya. Jadi merasa heran lagi ketika ada malaikat mengatakan bahwa kamu ntar akan punya anak laki-laki bernama Yahya ya. Dia yang akan menjadi pemimpin, menjadi seorang nabi, dan dia juga bisa menahan hawa nafsu. Maka Zakaria mengatakan, bagaimana mungkin, saya ini udah sangat tua gitu ya, dan saya ini juga istrinya mandul. Tapi Allah maha berkehendak. Qala berkata malaikat ini, Robbi ja'alni ayat, Tuhanku akan menjadikan aku sebagai tanda-tanda kebesaran. Qala berkata, ayatuka alla tukalima ya. Maka ini udah ayat 41 nih ya. Jadi nanti tanda-tandanya tidak bicara kepada manusia salah satu ayam selama 3 hari illa romza ya, kecuali ada yang hal-hal yang penting. Jadi nanti tanda-tandanya adalah apa? Kalau udah ini udah hamil itu nggak bisa bicara selama 3 hari dia puasa. Ya baik, kembali lagi ke Maryam ya. Ini tambahan Zakaria. Jadi Maryam ini tumbuh besar ya, dan
dia menjauh dari tempat mihrabnya, dia keluar dari mihrabnya dan dia membuat tabir untuk beribadah lebih khusyuk lagi. Ya mungkin kalau di masjid ya banyak orang yang beribadah, dia ingin menyendiri. Ya. Ini di surat Maryam surat 19 ayat 16 kita buka ya. Udah ketemu ayat 16 ya. Halaman 306 ya. Watskur fil kitabi Maryam, maka ceritakanlah nih, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mendirikan fil kitabi di dalam kitab Al-Qur'an Maryam, tentang kisah Maryam. Izin tabajat min ahliha maka nasarikia ya. Jadi Maryam ini menjauh dari keluarganya ya di sebelah timur. Dia menjauh dari tempatnya, ada yang mengatakan menjauh dari Masjidil Aqsa ya ke sebelah timur, ada juga yang mengatakan menjauh dari rumahnya ke sebelah timur. Ya, halaman 16. Udah. Ya. Fatahojat min dunihim hijab, maka dia mendapati hijab atau tabir untuk menutupi ya, agar dia bisa beribadah tanpa terlihat sama orang. Jadi Maryam ini ya menjauh dari Baitul Maqdis ke arah timur, dan dia mengambil satu tempat ditutup dengan hijab atau tabir agar dia bisa aman dan tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang melihat dari dia beribadah. Benar-benar dia ingin menyendiri ya. Wa arsalna ilaiha, maka kami utus kepadanya ruhana. Ruhana ini adalah malaikat Jibril ya. Kenapa malaikat Jibril disebut ruhana? Karena malaikat Jibril lah yang memberi ruh ya. Kalau ruh itu kan untuk menghidupkan manusia ya. Nah ini juga malaikat Jibril lah yang memberikan atau menurunkan Al-Quran kepada para nabi. Al-Quran inilah yang menghidupkan jiwa-jiwa manusia ya. Jadi kalau nggak ada kitab ya, kitab Al-Quran, maka akan mati jiwa manusia ya. Dengan adanya kitab Al-Quran maka akan hidup jiwa-jiwa manusia. Makanya malaikat Jibril dikatakan ruhana, dialah yang memberi ruh, yang menghidupkan jiwa-jiwa manusia. Fatamassalaha, maka dia menyerupai basaron manusia di hadapannya sawian, dengan sempurna. Sawian ini artinya sempurna lah ya. Jadi malaikat Jibril ini menyerupai seorang laki-laki yang tampan ya di hadapan Maryam ya. Namanya malaikat ya. Pasti sempurna ya, nggak ada cacat ya, nggak ada korengnya, nggak ada apa, pokoknya sempurna lah ya. Qalat, berkata Maryam, ini a'udzu birrahmani, sesungguhnya aku berlindung pada Tuhan yang Maha Pemurah, minka darimu, in kunta taqiya, jika engkau bertakwa. Nah ini jadi Maryam ini ketika datang seorang laki-laki tampan, dia ketakutan ya, takut diganggu ya. Makanya dia mengatakan ini a'udzubika rahmani, aku berlindung pada Tuhanku. Dan yang kedua dia mengingatkan, bertakwalah kamu. Nah, padahal ini laki-laki tampan di tempat yang sepi, tidak ada orang ya. Tapi Maryam mengatakan aku berlindung kepada Tuhanku dan bertakwalah kamu. Ini menandakan bahwa Maryam masih suci, belum pernah disentuh sama laki-laki ya. Jadi enggak tergoda, bahkan dia berlindung kepada Allah dan dia mengingatkan bertakwalah ya, jika engkau bertakwa. Ya, inilah ya Maryam
Dan agama Islam memuliakan Maryam bahwa dia masih suci, nggak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa Maryam ini seorang penjina dan Isa ini anak dari seorang penjina. Tapi Islam memuliakan Maryam bahwa Maryam ini masih suci. Bahkan dia berlindung kepada Allah dan dia tidak mengingatkan, bertakwalah gitu. Qala, berkata nih malaikat Jibril, innama ana rasulun rabbik, ya, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan dari Tuhanmu, li ahaba laki gulaman zakiya, ya, sungguh aku akan memberimu seorang anak laki-laki yang suci, zakiya. Jadi malaikat Jibril mengatakan, aku ini utusan Tuhanmu dan engkau akan diberi seorang anak laki-laki yang suci. Qalat, berkata nih Maryam, anna yakunuli, ya, bagaimana aku bisa mendapatkan gulamun, seorang anak laki-laki, walam yamsasni, sedangkan aku belum pernah disentuh basarun oleh seorang manusia, walam aku bagia, dan aku juga bukan seorang penjina, ya. Jadi masuk akal, ya, apa yang dikatakan oleh Maryam, ya, seorang bisa punya anak kalau disentuh oleh seorang laki-laki atau dia berzina, ya. Makanya Maryam mengatakan walam yamsasni, bagaimana aku belum pernah disentuh basarun oleh seorang laki-laki, walam aku bagia, dan aku juga bukan seorang penjina, ya. Qala kajalika, berkata yang demikian itu, qala robuki, ya, bahwa Tuhanmu huwa alaya hain, bagi Tuhanmu itu sangat mudah, ya. Jadi Maryam ini benar-benar, ya, ini mendapat ujian yang berat, ya. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Allah untuk mengandung seorang anak laki-laki. Beratnya apa? Bagaimana nanti dia menghadapi keluarganya, bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana menghadapi para pendeta dan rahib, sedangkan dia dari keluarga yang soleh dan soleha, ya, dan dia juga dijuluki sebagai anak yang soleha. Tapi bagaimana dia bisa mengandung, dan pada zaman itu nggak akan percaya orang kok bisa mengandung tanpa bapak, nggak ada yang percaya. Apalagi zaman sekarang kalau ada yang ngandung, wah ini bapaknya siapa nih, nggak percaya deh kalau tanpa bapak. Ya, zaman dulu aja nggak dipercaya, apalagi zaman sekarang kalau hamil tanpa bapak. Ya. Oh, suntik apa tuh? Oh, tabung, bayi tabung. Oh gitu, ya. Jadi dititip. Oh iya, pakai sperma orang juga itu. Ada tanggapannya lagi tuh, ya. Yang bisa cuma ayam telur aja. Iya. Tapi tetap pakai sperma laki-laki, Pak. Qala kajalika, berkatalah demikianlah, ya, berfirman Tuhanmu, yang hal ini adalah atas Allah sangat mudah. Walinaja'alahu, ya, dan kami akan menjadikan Maryam ayatan, sebagai tanda-tanda kekuasaan, ya, sebagai tanda kebesaran, linnas, bagi manusia, warahmatan, dan sebagai rahmat minna, dari kami. Jadi Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dan rahmat bagi kami, maksudnya bagi semua umatnya, ya, bahwa ini loh, seorang anak bisa lahir tanpa bapak. Wa kana amron maqdiya, ya, dan perkara ini sudah diputuskan dan sudah ditetapkan, jadi udah nggak bisa menolak, udah ditetapkan oleh Allah, ya, bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki. Fahamalathu fantabajat, maka hamil, ya, mengandung Maryam, maka dia menjauh bihi makanan qasiya,
ya dari tempat yang udah ada, dia udah menjauh ke sebelah timur, dia menjauh lagi dari tempat yang dia tempatin, ya biar enggak ketahuan sama siapa-siapa, karena dia merasa khawatir nanti kalau ada yang tahu dianggap dia berzina, sedangkan dia enggak melakukan zina dan dia enggak pernah disentuh sama seorang laki-laki pun, makanya dia menghindar dan menjauh. Wahamalatu fa'ajaha mahodu, ya maka memaksa Maryam ya ila jidni nahlah, ke tempat pohon kurma karena dia merasa sakit ya. Jadi al-madohodu ya, itu mahodu artinya sakit, dia sakitnya sakit banget, sakit sekali ya karena mau melahirkan juga, dia perutnya sakit, dan sakitnya ada 3 menurut ulama. Yang pertama sakit ketika mau melahirkan, yang kedua sakit kelaparan, dan sakit haus ya. Nah, makanya dia terpaksa untuk pergi ke pohon kurma ya, untuk mendapatkan makanan. Qalat, berkata nih Maryam ya, karena dia ujiannya ini berat, bukan hanya ujian fisik aja tapi juga psikologis, secara kejiwaan bagaimana dia menghadapi masyarakat ya. Mungkin kalau secara fisik Maryam masih bisa menahan rasa sakit ya, tapi ini masalah kejiwaan, bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana menghadapi orang tuanya, menghadapi para pemuka-pemuka agama ya. Maka dia berkata, ya laitani mitu qabla haja, seandainya aja aku bisa mati sebelum ujian ini datang gitu. Maka dia memilih, kalau ada pilihan dia lebih milih mati aja dulu deh sebelum datang ujian ini, kalau boleh milih gitu. Makanya dia mengatakan, ya laitani, seandainya saja aku mitu ya, mati qabla haja, sebelum datang ujian ini ya. Wa kuntu nasyan mansia, biarlah aku menjadi orang yang terlupakan dan dilupakan ya, nggak masalah, nggak ini, tapi ini ujian berat. Dia yang dipikirkan itu bagaimana nanti omongan orang, menghadapi celaan dari orang-orang, ini hamil ya. Qalat ya, oh ya tadi, fanadaha, maka menyerulah malaikat, minta tiha, dari bawah ya, ala tahzani, janganlah engkau bersedih katanya. Nah ini malaikat Jibril ini menghibur dari bawah ya, dia mengingatkan jangan bersedih. Qad ja'ala rabbika ya, sungguh Tuhanmu telah menjadikan tahtakil saria, di bawahmu itu ada sungai kecil. Nah, jadi dalam keadaan haus maka Allah memberi sungai kecil tuh, sehingga dia tinggal ambil aja minum ya, masya Allah, diberi nikmat sama Allah tuh langsung ketika dia sakit, lapar, haus ya, diberi air sungai kecil di situ. Malaikat mengatakan ada saria, ada sungai, anak sungai ya. Kalau di kita apa nih, kayak got ya, kecil ya, yang tinggal, tapi bening nih air buat minum nih. Kalau got di sini kan kotor, sana ya bening lah buat minum ya. Wahuzi ilaiki, dan goyang-goyanglah ya kepadamu, wijit innahla ya, pangkal dari pohon korma, tusakit, maka dia akan berjatuhan alaiki kepadamu, rutoban jania, yaitu pohon-pohon kurma yang udah matang ya. Rutop itu pohon kurma yang udah buah kurma yang udah masak ya. Jadi ini juga satu pelajaran ya, Allah menyuruh untuk menggoyang-goyangkan pangkal pohon ya, akarnya disuruh goyang-goyangin. Kalau secara logika mana mungkin goyang digoyang-goyang, mana mungkin goyang akarnya. Kita aja yang dalam keadaan nggak sakit sehat digoyang-goyang, akarnya nggak akan goyang gitu ya. Tapi ini Allah ingin ada suatu sebab, memberikan sesuatu ingin ada satu sebab ya. Pokoknya ada ikhtiar, bagaimanapun ada ikhtiar Allah akan berikan ya. Maka ketika digoyang-goyang itu pohon berjatuhan ya. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus ada satu sebab ya, atau ada ikhtiar.
meskipun ikhtiarnya sedikit, yang penting ada. Nanti Allah lah yang mengatur rezekinya. Ya, ada kan orang yang cuman kerjanya sedikit tapi kok penghasilannya gede gitu. Ya, itu Allah yang mengaturnya. Tapi yang pasti ada satu sebab, ya, ada ikhtiar. Nah, ketika Allah ingin memberikan Maryam, Allah memerintahkan satu sebab, goyangin tuh akarnya. Ya, padahal secara logika nggak mungkin itu goyang gitu. Namanya orang lagi sakit tuh suruh goyangin pangkalnya, akarnya. Ya, harus kan atasnya yang digoyangin baru dia berjatuhan, ya, apanya rantingnya. Tapi ini disuruh goyangin akarnya, maka pada berjatuhan. Ya. Nah, ini juga kita kalau ingin mendapatkan satu atau rezeki, kita harus ada satu sebab, meskipun sebabnya ini sedikit, ya, kita berikhtiar sedikit. Misalnya kayak sekarang nih zaman online, cuman ngirim-ngirim, tentu uang masuk banyak, di rumah aja kerjaannya ngirim, tapi dia ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Mengirim online gitu. Tiba-tiba masuk gitu. Nah itu ya, jadi setiap ikhtiar, ya, itu Allah akan beri, meskipun ikhtiar itu sedikit, tapi Allah lah yang mengatur semua rezeki. Fakuli wasrobi, ya, dan makanlah dan minumlah, wa qoriya ainan, dan bersenang-senanglah. Ainan ini mata, maksudnya mata, senangilah dengan matamu, maksudnya ini bisa menjadi penghibur anaknya ini. Jadi bersenang-senanglah dengan melihat anaknya yang lahir ini. Makanya malaikat mengatakan makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah, ya, ainan, ya, dengan melihat anaknya ini. Wa imma taroina minal basar, maka jika, ya, kamu melihat dari manusia, ya, seorang pun manusia, faqauli, maka katakanlah, ini najartu, bahwa sesungguhnya aku bernazar, lirrahman, kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sauman, bahwa aku sedang puasa, ya, falan ukalima, aku sedang puasa tidak bicara al yauma insia, ya, pada hari ini kepada manusia seorang pun. Jadi ini Allah ingin membantu menjawab dari kegelisahan Maryam, karena dijelasin secara jujur pun nggak akan percaya orang, ya, ngomong apapun nggak akan percaya. Makanya udah mendingan diem aja. Nanti biar Allah yang ngatur gitu. Nah kadang kita juga ketika ada satu masalah, ya, kita nggak bisa menjelaskan, udah lebih baik kita diem aja. Nanti kita berdoa kepada Allah, ya, Allah nanti akan memberikan bukti-bukti kebenarannya, ya. Begitu juga, ya, Maryam disuruh Allah untuk diam aja udah. Kalau ada yang nanya, saya lagi bernazar untuk puasa pada hari ini, udah nanti Allah yang mengaturnya. Karena secara nalar dijelasin pun nggak akan terima, secara logika pun nggak akan terima. Mana mungkin nggak berhubungan bisa punya anak, bisa lahir gitu. Udah mendingan diem aja, nanti Allah yang mengaturnya. Masya Allah. Karena ini kan perintah Allah, ya, dan Maryam mau menjalankan, dan Allah tahu, ya, bahwa Maryam ini sanggup untuk menerima ujian, karena Allah nggak akan memberi ujian yang mereka tidak sanggup menerimanya. Dan ini Maryam dianggap sanggup untuk menerima ujian, makanya Allah memberi ujian kepada Maryam, karena Maryam dianggap sanggup untuk menerima ujian ini. Ya. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmilu, maka dia Maryam ini datang kepada kaumnya, pulang, ya, tahmiluhu, menggendong, dengan menggendong anaknya. Dia beranikan diri nih, dia pulang meskipun resikonya dicela, ya, tapi Allah udah memberi perintah, udah diem aja, jangan banyak ngomong, ntar biar Allah yang ngatur semuanya gitu. Makanya dia berani pulang, ya, dan membawa anaknya digendong. Qalu, nah, mereka berkata nih kaumnya, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an,
kenapa engkau telah berbuat kemungkaran, ya, sayian, keburukan, varian, ya, engkau telah membuat sesuatu keburukan, kemungkaran. Ya ukhta Harun, hai saudaranya Harun. Nah, rupanya ini Maryam ini punya saudara namanya Harun. Jadi Harun ini bukan ya, Nabi Harun, tapi ini saudara dari Maryam, ya. Beda, ya, karena jauh antara Nabi Harun dengan Maryam, dengan Imran, ya, jauh waktunya. Makanya ini Harun ini bukan Nabi Harun tapi saudara dari Maryam. Nah, orang-orang Bani Israel itu, ya, dia senang memberikan nama anak-anaknya nama-nama nabi, ya. Nabi Harun, ya kan, dinamakan Harun. Nah, dia karena sebagai orang yang taat juga mengikuti ajaran Nabi, makanya dia senang memberi nama anaknya nama-nama nabi. Ya ukhta Harun, hai saudara Harun, katanya. Maka na abuki mro'asau, katanya tidak ada pada bapakmu ini satu keburukan. Jadi bapakmu ini enggak pernah berbuat keburukan, kemungkaran. Wa makanat, dan tidak juga ada umuki bagia ibumu sebagai seorang penjina, ya. Jadi udah terkenal Imran ini sebagai alim ulama, pemimpin ulama-ulama, dia orang yang baik, ya. Sedangkan istrinya juga bukan seorang penjina, orang wanita soleha, ya. Tapi engkau telah mencemari nama orang tuamu, ya. Nah, ini juga menandakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Sifat anak tidak jauh dari orang tuanya, ya. Jadi kalau orang tuanya berakhlak baik, maka anaknya juga akan berakhlak baik, ya. Kalau orang tuanya suka bohong, maka anaknya juga nanti akan suka bohong. Kalau misal istrinya suka marah-marahin suaminya, nanti anaknya yang perempuan juga suka marahin suami. Misalnya ibunya nih suka marahin bapaknya, nanti anak perempuannya, anak ibu dulu suka marah-marahin. Ya, jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, makanya harus menjadi suri teladan, ya. Nah, ini mengatakan bapakmu ini nggak pernah berbuat buruk, ibumu juga nggak pernah. Waktu masih ada, ya? Habis. masih panjang juga nih, ya. Apa mau diselesaikan apa cukup sampai sini? Oh gitu, Pak Pamin kerja, ya. Ya udah. Jadi sampai di ayat berapa tadi diingetin, ya? Ayat 28, ya. Nah, nanti disambung setelah Ramadan, setelah Lebaran. Kan kita awal bulan udah libur, ya. Ya, kisah Nabi Isa nanti seru deh. Apa besok minggu depan berturut-turut mau kisah Nabi Isa? Apa? Enggak, saya kasih pilihan. Mau lanjut kisah Nabi Isa apa mau surat lanjutan Al-Baqarah? Kayaknya penasaran. Ya udah. Jadi besok Nabi Isa lanjut nih. Oke, baik, ya. Enggak. Masih panjang. Ya. Ya udah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya Nabi Zakaria itu kan termasuk Rasul juga, Pak. Seorang Nabi, ya. Nabi itu Rasul. Tapi dalam Al-Quran tidak sebutkan salah satu Rasul yang mulia, orang yang mulia. Sedangkan Ali Imran itu tidak termasuk dari 25 Rasul, tapi termasuk orang yang mulia. Yang saya katakan, mungkinkah Bapak Ali Imran itu termasuk Nabi juga, Pak, tapi tidak dicantumkan. Sementara itu aja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi
tidak setiap orang yang mulia itu harus menjadi nabi, ya. Kayak Imron itu dimuliakan Allah. Contohnya apa? Dia ditulis di dalam Al-Qur'an. Berarti dia dimuliakan oleh Allah, ya. Namanya ditulis, termasuk Luqmanul Hakim. Ya, itu diabadikan di Al-Qur'an. Itu suatu kemuliaan loh. Ya, namanya ditulis di Al-Qur'an. Dan itu sampai hari kiamat akan dibaca terus itu. Itu tandanya kemuliaan. Bukan berarti harus menjadi seorang nabi, tapi Allah bisa memuliakan seorang manusia yang soleh ya dengan dimasukkannya atau dicantumkannya di dalam kitab Al-Qur'an gitu. Terus Nabi Zakaria juga termasuk ya malaikat nabi yang mulia ya. Banyak nabi, ada 124.000. Ketika dia udah ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, maka itu udah termasuk orang yang mulia ya. Para nabiin, para solihin itu orang mulia ya. Itu Pak ya, cukup ya. Kalau nggak ada kita langsung hotmail Quran. Oh Pak, ini mau nanya nih Pak Musinin. Untuk ayat yang tadi dari 16 sampai 28 ini krusial sekali, ini yang menjadikan orang Kristen itu menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Pertanyaan saya tinggal waktu Jibril datang ke Maryam untuk menyampaikan rohnya itu menampakkan atau dengan caranya seperti apa? Ini yang menjadikan orang Kristen katanya yaitu benar seakan-akan menggawi kasarnya. Ini yang orang ini ayat ini agak ini benar nih. Iya. Jadi Jibril ini menampakkan manusia yang tampan, ya, sempurna, sawian, ya. Dan Maryam enggak tergoda dengan malaikat Jibril yang tampan ini, manusia yang tampan. Bahkan dia mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah, dan engkau bertakwalah engkau gitu. Jika engkau emang benar-benar manusia, bertakwalah, ingatlah gitu, mengingatkan gitu. Nah ini menunjukkan Maryam maha suci ya, enggak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Maryam ini wanita penjina ya, bisa mempunyai anak gitu. Nanti minggu depan kita ceritakan ya, sampai nanti terus Isa nanti bisa bicara. Sebenarnya nanti sebagai bukti bahwa Isa nanti bisa bicara. Ya boleh Pak, kalau kita tertarik Pak masalah kisah Nabi Isa ini Pak ya, ini nanti mohon di apa itu yang selengkap-lengkapnya itu, sehingga nanti tidak ada pertanyaan yang keluar dari pakemnya gitu Pak. Karena di sini kalau saya catat ini kan Nabi Isa itu punya 4 riwayat. Satu, masalah kelahirannya kan tadi sudah dibahas. Mungkin yang akan datang nanti mungkin jejak perjalanan dakwah dan pengangkatannya seperti apa itu. Karena kalau kita simak kan Nabi Isa ini juga untuk Bani Israel. Kalau nggak salah kitab Zabur pun juga untuk Bani Israel juga. Nah kalau itu Bani Israel, tapi bukan orang Israel. Bani Israel ini termasuk Bani yang berbeda dengan Bani Muhammad ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas dan bisa lebih mudah-mudahan menteladani lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok dijelasin. Jadi kalau menurut Islam ya, Isa itu lahir
di musim panas, karena waktu itu ya kurma-kurma sedang berjatuhan ya. Bahkan ada yang menceritakan kalau di mana di Injil, domba-domba para pengembala sedang mengembala dombanya. Itu kan nggak mungkin kalau musim dingin mengembala domba, banyak salju ya. Nah, tapi menurut Nasoro itu pada musim dingin lahirnya tanggal 25 Desember, bahkan Santa Claus ya datang membawa hadiah. Ya kalau menurut Islam ini di musim panas. Ya saya rasa cukup ya, besok kita lanjut, kita hafal Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, ampunilah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.